Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pariman selaku dosen mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini serta teman-teman PIAUD B yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan hari ini tanpa halangan apapun. Hari ini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sekolah Ramah Anak. Sebelum jalannya diskusi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fathiatur Rohmah, NIM 2420055 sebagai pemateri. Yang kedua, saya Alvina Syaharani, NIM 2420064 sebagai moderator. Yang ketiga, Eliza Nurmaidah, NIM 2420070 sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Hikmatul Laila, NIM 2420086 sebagai pemateri. Silakan untuk para pemateri bisa menyampaikan materi diskusi pada hari ini. Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak adalah unit satuan pendidikan baik formal, non-formal, dan informal yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, kebudayaan lingkungan hidup, memberikan jaminan, memenuhi menghargai akan hak-hak anak, serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan salah lain. Unit satuan pendidikan ini juga harus bisa menjadi wadah untuk partisipasi anak dalam merencanakan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan untuk memenuhi hak anak di institut pendidikan. Pihak penggagas dalam hal ini adalah pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, PPPA, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak anak di sekolah. Latar belakang sekolah ramah anak. Pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga negara. Sukses tidaknya anak di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor lingkungan sekolah. Bapak atau ibu mungkin sering melihat pemberitaan di media bahwa seorang guru tega melakukan tindakan kekerasan pada peserta didiknya. Tidak hanya itu, antar peserta didik juga berpotensi berbuat kekerasan seperti bullying. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2014 sampai 2015 10% kekerasan yang dialami anak berasal dari guru. Jika hal itu dibiarkan secara terus-menerus, bagaimana nasib pendidikan anak-anak Indonesia? Dilatar belakangi oleh hal-hal itulah, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Sekolah Ramah Anak, yang dimaksud untuk menjamin hak-hak anak selama di sekolah, sehingga keamanan anak bisa selalu terjaga. Keamanan yang dimaksud tidak sebatas keamanan psikis dan fisik, melainkan juga kesehatan. Prinsip sekolah ramah anak. Prinsip di bawah ini merupakan hal yang mendasari terciptanya sekolah ramah anak. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Non-diskriminasi. Artinya, setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar baik bagi peserta didik. Kelangsungan hidup dan perkembangan, artinya lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak. Penghormatan terhadap pandangan anak, artinya menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya. Pengelolaan yang baik, artinya adanya jaminan akan keterbukaan, akuntabilitas,
partisipasi dan supremasi hukum di sekolah. Konsep sekolah ramah anak. Keberadaan sekolah ramah anak bukan berarti membangun sekolah baru berkonsep ramah pada anak. Namun, suatu unit satuan pendidikan harus mampu mewujudkan konsep yang sesuai di unitnya. Konsep ini mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hak anak selama di sekolah berdasarkan gerakan barisan, yaitu sebagai berikut. B yang artinya bersih, A yang artinya aman, R yang artinya ramah, I yang artinya indah dan inklusif, S artinya sehat, A artinya asri, dan R artinya nyaman. Ciri-ciri sekolah ramah anak. Yang pertama, semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal ataupun non-verbal. Yang kedua yaitu selama sekolah anak tidak pernah yang tidak mengenakan. Yang ketiga, anak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa melihat latar belakang suku, warna kulit, dan agama. Yang keempat, anak merasa joy dan nyaman. Yang kelima, makanan di kantin terjaga kebersihannya. Yang keenam, merasa peduli terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat. Dan yang ketujuh, tata tertib dijalankan secara tertib. Langkah-langkah mengembangkan sekolah ramah anak. Yang pertama yaitu persiapan dan memetakan hak-hak anak berdasarkan hasil konsultasi pada pihak anak. Yang kedua, membentuk kebijakan melalui komitmen kepala sekolah, orang tua. Yang ketiga, untuk tim pengembangan. Pada langkah perencanaan, tim pengembangan berperan untuk menyukseskan terwujudnya sekolah ramah anak yang terintegrasi kebijakan. Yang ketiga, pelaksanaan. Pada pelaksanaan, semua sumber daya harus optimal, baik sumber daya masyarakat dan dunia usaha. Yang keempat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pada langkah ini, tim mengembangkan harus melakukan dan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Standar sekolah ramah anak. Pertama, setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi, misalnya disabilitas, warna kulit, suku, latar belakang orang tua. Yang kedua, setiap anak bisa dengan bebas menyampaikan pendapat atau gagasan. Yang ketiga, metode pembelajaran dan kurikulum bisa membangun karakter anak menjadi. Yang keempat, guru dan tenaga pendidik bisa menjadi fasilitator bagi anak. Yang kelima, memiliki lingkungan yang infrastruktur dan ramah pada anak. Yang keenam, membuat program kerja yang mengutamakan perkembangan kepribadian anak. Yang ketujuh, membuat program kerja yang menekankan keselamatan anak. Yang delapan, semua warga sekolah sadar akan pentingnya menjaga diri. Dan yang kesembilan, anak bisa partisipasi untuk setiap aspek atau kegiatan di sekolah. Yang ke-10, memiliki kesiswaan yang orientasinya membentuk karakter anak. Yang ke-11, tentunya kerjasama yang selaras dan harmonis antara anak, sekolah, dan keluarga. Dan yang 12, penegakan hukum dan informasi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Komponen sekolah ramah anak. Adapun komponen yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan untuk menjalankan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan kurikulum harus ramah pada anak sehingga pelaksanaan pembelajaran bisa berbicara dengan optimal. 3. Pendidik dan tenaga kependidikan harus terlatih dan memahami dengan baik akan hak-hak anak. 4. Sarana dan prasarana harus mampu memberikan jaminan kenyamanan bagi anak dalam berkreativitas. 5. Partisipasi anak yang ditunjukkan dalam bentuk ketaatan pada aturan yang berlaku, serta anak mampu bersosialisasi di lingkungan sekolah. 6. Partisipasi dari orang tua dengan memantau kegiatan anak selama di sekolah. Syarat sekolah ramah anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak era Kabinet Kerja Yohana
Yambise menyatakan bahwa untuk menciptakan sekolah ramah anak, suatu sekolah harus memenuhi syarat berikut. 1. Memiliki kantin sehat. 2. Merupakan kawasan bebas rokok. 3. Merupakan kawasan bebas miras dan nafzah. 4. Merupakan kawasan bebas LGBT. 5. Merupakan kawasan bebas kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Kebijakan sekolah ramah anak. Kebijakan anti kekerasan terhadap anak baik oleh lingkungan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 2. Kebijakan untuk mematuhi tindakan anti kekerasan oleh semua warga sekolah. 4. Kebijakan untuk mencegah anak putus sekolah. 5. Kebijakan untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dan nafsa. 5. Kebijakan untuk menciptakan sekolah tangga bencana. 6. Kebijakan untuk menciptakan lingkungan sehat, aman, asri, dan nyaman. Dari pembahasan di atas, jelas bahwa keberadaan sekolah ramah anak bisa menjamin keamanan anak saat menempuh pendidikan di bangku sekolah. Oleh karena itu, diharapkan sudah tidak ada lagi kasus tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Kesimpulan pada materi kali ini adalah sekolah ramah anak merupakan unit satuan pendidikan baik formal, non-formal, dan informal yang mengutamakan kebersihan, keamanan, kesehatan, kepedulian, menghargai akan hak-hak anak, serta melindungi anak dari kekerasan. Adapun prinsip-prinsip dalam sekolah ramah anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, penghormatan terhadap pandangan anak, dan pengelolaan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.